Kisah asal-usul 4 minyak setan, pelit, bohong, sombong, dan hasut. Pada zaman dahulu kala, setan atau iblis merasa sangat dendam kepada manusia. Ia ingin menyesatkan manusia supaya ikut terjerumus ke dalam keburukan. Lalu ia membuat 4 jenis minyak yang berbau harum dan tampilannya sangat menarik, yaitu minyak pelit, minyak bohong, minyak sombong, dan minyak hasut. Setan pun menyamar menjadi pedagang yang tampak ramah dan sopan, lalu berkeliling ke sana kemari untuk menjual minyak-minyak itu kepada manusia. Pertama, minyak pelit. Setan berkeliling membawa minyak pelit. Ia berjalan dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, berseru memuji-muji minyaknya. Namun sudah berhari-hari ia keliling, tidak ada satupun yang mau membeli. Orang-orang hanya melihat sekilas lalu berlalu pergi. Akhirnya setan sampai di ladang pertanian, tempat para petani sedang bekerja. Di sana ia bertemu dengan seorang petani yang bekerja sendiri. Setan pun menawarkan minyaknya. Sang petani melihat minyak itu berkilau indah dan berbau harum, lalu bertanya, "Apa gunanya minyak ini?" Setan menjawab dengan manis, "Kalau Bapak memakai minyak ini, harta Bapak akan terasa sangat berharga. Tidak akan berkurang sedikit pun dan hanya menjadi milik Bapak seorang saja." Sang petani yang mendengar kata-kata itu pun merasa senang. Ia berpikir, "Wah, kalau begitu, hartaku akan aman dan menjadi milikku sendiri." Lalu ia langsung membeli dan memakai minyak itu. Sejak saat itu, sifatnya berubah menjadi sangat pelit. Ia tidak mau memberi kepada siapapun, makan sendiri, harta dikunci rapat, tidak mau menolong dan tidak mau bersedekah sekalipun sedikit. Lambat laun sifat pelit itu menular ke seluruh penduduk desa dan daerah sekitarnya. Hingga akhirnya di daerah itu semua orang menjadi pelit. Kedua, minyak bohong. Setelah minyak pelit laku terjual, setan kembali membawa minyak bohong. Ia pun berkeliling ke sana kemari, memuji-muji minyaknya dengan suara yang merdu. Namun begitu, tidak ada yang membeli juga. Orang-orang mendengar tawarannya, namun tidak ada yang tertarik. Setan terus berjalan hingga sampai ke pasar yang ramai pengunjung. Di sana ia kembali menawarkan minyaknya. Tiba-tiba datang seorang pedagang yang kaya raya. Ia melihat minyak itu berkilau cantik dan berbau sangat harum. Setan pun berkata, "Tuan, kalau memakai minyak ini, segala perkataan Tuan akan selalu didengar dan dipercaya semua orang. Apapun yang Tuan katakan, pasti orang percaya." Si pedagang merasa senang mendengarnya. Ia langsung membeli dan memborong seluruh minyak bohong itu. Sejak saat itu, si pedagang berubah sifatnya menjadi suka berbohong. Setiap kali berbicara selalu mengada-ada, menipu pembeli, menimbang kurang, dan berjanji tidak ditepati. Lama-kelamaan sifat itu menular ke seluruh pasar. Akhirnya semua pedagang di pasar itu menjadi pembohong. Tidak jujur dalam menimbang, tidak jujur dalam berdagang, dan semua orang saling menipu. Ketiga, minyak sombong. Setan kembali berkeliling membawa minyak sombong. Ia berjalan jauh ke sana kemari, menawarkannya kemana-mana. Namun lagi-lagi tidak ada yang mau membelinya. Setan terus berjalan hingga sampai ke sebuah tempat. Di sana ia bertemu dengan seorang orang kaya yang tampak sehat dan tegap. Setan pun menawarkan minyaknya sambil berkata, "Tuan, kalau memakai minyak ini, Tuan akan merasa paling tinggi, paling mulia, paling hebat, dan semua orang akan tunduk menghormati Tuan." Si orang kaya merasa senang sekali mendengarnya. Ia pun langsung memborong seluruh minyak sombong itu. Sejak memakai minyak itu, sifatnya berubah menjadi sangat sombong. Ia merasa dirinya paling hebat, paling kaya, paling pintar, dan paling suci. Memandang orang lain seolah rendah sekali di bawah kakinya. Tidak mau menyapa orang yang dianggap miskin, tidak mau mendengar nasihat, dan merasa tidak butuh kepada siapapun. Lambat laun sifat sombong itu pun menular ke orang-orang di sekitarnya. Semua orang menjadi sombong, merasa dirinya lebih baik dari orang lain, dan saling meninggikan diri sendiri. Keempat, minyak hasut. Terakhir, setan membawa minyak hasut. Ia pun berkeliling ke sana kemari, menawarkannya kemana-mana. Namun tidak ada yang mau membelinya juga. Setan terus berjalan hingga sampai di sebuah pondok pesantren. Di sana tinggal para santri yang sedang belajar. Setan pun masuk dan menawarkan minyaknya kepada para santri. Ia berkata dengan manis, "Kalau kalian memakai minyak ini, kalian akan selalu disayangi.
selalu menang dalam segala hal, dan siapapun yang tidak suka kepada kalian akan dijauhi semua orang. Seorang santri yang mendengarnya merasa tertarik. Ia pun memborong seluruh minyak hasut itu. Sejak saat itu, sifatnya berubah menjadi suka mengadu domba dan menanamkan kebencian. Kepada si A ia berkata, si B itu membicarakan keburukanmu di belakang. Lalu kepada si B ia berkata, si A itu tidak suka kepadamu. Akibatnya, persahabatan menjadi retak, persaudaraan menjadi terpecah, dan orang-orang yang tadinya rukun menjadi bermusuhan. Itulah asal mula sifat hasut, yaitu sifat suka mengadu domba dan memisahkan orang yang rukun. Penutup. Begitulah kisahnya. Semua minyak itu akhirnya laku terjual, dan sifat-sifat buruk itu pun menular kepada manusia. Hingga kini, penduduk di daerah pertanian itu banyak yang pelit. Penduduk di pasar itu banyak yang tidak jujur dan suka berbohong. Orang-orang di tempat orang kaya itu banyak yang sombong. Dan sifat suka mengadu domba itu tersebar dari pondok pesantren kemana-mana. Padahal sebenarnya, semua itu adalah tipu daya setan yang menyamar menjadi pedagang. Minyak yang berbau harum itu justru membawa kebinasaan, karena mengubah sifat manusia menjadi buruk rupa. Itulah sebabnya sifat pelit, bohong, sombong, dan hasut selalu dibenci Allah dan dibenci sesama manusia, karena asalnya memang dari tipu daya setan. Sudah disesuaikan dengan urutan dan keterangan yang Bapak sampaikan ya. Minyak pelit dibeli petani, minyak bohong diborong di pasar, minyak sombong dibeli orang kaya, dan minyak hasut diborong oleh santri. Semua diperjelas alurnya dan disusun lengkap dari awal sampai akhir.